Salam sehat buat teman-teman semua, kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Gary Duncan akhirnya sadar siapa yang dihadapinya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5660 sampai 5663. Chapter 5660. Pria di depannya baru saja memukul muridnya secara langsung. Ini bukan hanya memukul wajahnya, tetapi juga wajah kuil Aenar. Gary Duncan membawa tangannya di punggungnya, dan matanya memancarkan aura yang sangat dingin. Persetan dengannya. Tangkap dan lumpuhkan dia. Mengikuti perintahnya, para biksu dari kuil Aenar melangkah maju dengan ekspresi dingin. Orang-orang menahan napas, dan semua merasa bahwa Harvey York akan segera mati. Roger Cobb menutupi wajahnya sambil meraung. Harvey York, aku akan mendirikan monumen untukmu malam ini. Makam untuk Harvey York. Gary Duncan bertepuk tangan dengan lembut. Haha, murid yang baik, bagaimanapun juga, kamu masih baik hati. Dan kamu akan mendirikan monumen untuknya. Aku bahkan berpikir tentang apa yang harus aku tulis di batu nisanmu. Makam Harvey York adalah sangat bagus. York, Harvey York. Tunggu sebentar. Mendengar kata Harvey York, kelopak mata Gary Duncan tiba-tiba melompat tanpa sadar. Perasaan berdebar-debar di jantungnya yang telah lama hilang muncul di hatinya. Matanya akhirnya menatap dengan serius pada Harvey York. Saat dia melihat wajah Harvey York dengan jelas, ekspresi Gary Duncan tiba-tiba membeku, dan tubuhnya menjadi seperti patung. Ekspresi mendominasi dan suka memerintah di wajahnya semua membeku pada saat ini, dan dia menderita mati rasa. 8 biksu prajurit juga mendengar kata-kata itu dan berhenti pada saat itu, mereka sedikit tidak jelas mengapa. Tuan Duncan, ada apa? Melihat adegan ini, wajah Roger Cobb sedikit jelek di saat berikutnya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak memulainya? Gary Duncan mengabaikan Roger Cobb saat ini. Setelah beberapa saat berkedut, dia melangkah maju dengan ekspresi yang sulit untuk dijelaskan. Pada saat ini, dia ingin menangis tetapi tidak bisa menangis. Dasar bajing. Aku bahkan berlari ke outskirt di mana burung tidak akan buang air di kepalaku. Mengapa Raja Iblis dan bintang jahat ini muncul? Aku hanya bercanda. Setelah berjalan dengan gemetar di depan Harvey York, Gary Duncan menunjukkan senyum yang bahkan lebih buruk daripada menangis. Tuan muda York, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Harvey York tersenyum ringan, mengulurkan tangan kanannya dan menepuk wajahnya. Tidak begitu bagus. Aku sebelumnya membuku-buku dengan santai, tetapi seseorang ingin melumpuhkanku. Dia bahkan akan melenyapkan semua kerabat dan teman-temanku. Siapa kerabat dan temanku? Kamu tentunya mengenal mereka kan? Apakah kamu perlu aku untuk memberitahu mereka, bahwa kamu ingin melenyapkan mereka? Melihat aksi Harvey York, Gary Duncan, Theo Fireman dan yang lain semua tercengang dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Awalnya, dalam persepsi mereka, sejak Gary Duncan muncul, maka Harvey York pasti sudah mati. Tapi ada apa dengan situasinya saat ini? Harvey York mengulurkan tangannya dan menepuk wajahnya. Dan Gary Duncan bahkan terlihat merasa bersalah, dan di matanya ada juga tatapan yang tidak berani marah. Tidak. Apakah Harvey York memiliki kendali atas Gary Duncan di tangannya? Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah ini hanya lelucon? Di bawah tatapan semua orang, Gary Duncan memenuhi dahinya dengan keringat dingin. Kekuatan Harvey York sudah sangat terkenal. Belakangan, dia juga secara khusus menanyakan beberapa identitas Harvey York. Pangeran York dari Southlight. Tuan muda Longman. Perwakilan dari aliansi bela diri negara H. Identitas kasual ini dapat menghancurkannya dan mencincangnya sampai mati. Adapun kerabat dan teman-temannya, mana yang mudah untuk dihadapi? Ingin melenyapkan mereka. Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan itu? Gary Duncan tahu bahwa selama masalah ini menyebar, dia tidak akan bisa berlarian di negara H lagi. Bahkan jika dia bersembunyi di outskirt atau di kuil Aenar, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkannya. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat kuil Aenar, tidak mungkin baginya untuk menyinggung kekuatan dan tokoh utama di negara H. Melihat Gary Duncan tiba-tiba menjadi pengecut seperti anjing, Roger Cobb gemetar tak terkendali pada saat ini. Untuk pertama kalinya, dia merasa berada di outskirt dan bukan apa-apa. Bagaimanapun, dia hanya orang dataran tengah, tetapi salah satu pendukungnya yang paling andal, hampir berlutut di depannya. Chapter 5661. Hanya bercanda. Harvey York tersenyum sedikit, tapi senyum itu seperti iblis di matanya. Kalau begitu, biarkan aku yang membuat lelucon. Berlutut. Mendengar kata-kata Harvey York, Gary Duncan berkata dengan senyum masam. Tuan muda York, tolong beri aku sedikit wajah. Jangan lihat wajahku, tetapi kuil Aenar bagaimanapun juga. Harvey York memotong berkata ringan. Kamu tidak perlu berlutut.
Tapi kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Menanggung sendiri konsekuensinya. Bagaimana orang ini bisa berbicara begitu percaya diri? Pada saat ini, semua orang yang hadir akan pingsan. Apakah identitas Harvey York benar-benar sangat tinggi? Kalau tidak, bagaimana dia berani mengatakan hal seperti itu di depannya? Tidak apa-apa, tapi ada kuil Aenar di belakangnya. Tuan Muda York. Dia berhasil mengeluarkan senyum pahit. 3, 2. Sebelum Harvey York mengucapkan kata 1, dia segera berlutut di depan Harvey York. Sekali lagi, semua orang di lapangan Serti dalam keadaan kesurupan. Semua orang menamparkan diri mereka sendiri 2 kali, untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Orang ini adalah Gary Duncan yang luar biasa, kepala instruktur Duncan. Keberadaan teratas di antara 10 talenta muda seni bela diri di Outskirt. Dia adalah kebanggaan kuil Aenar. Tapi orang seperti itu malah berlutut di depan Harvey York saat ini. Pada akhirnya, hanya memperlihatkan bahwa dia terlalu lemah. Atau apakah Harvey York benar-benar memiliki latar belakang yang sangat hebat? Dapat dikatakan bahwa adegan ini telah mengejutkan banyak orang. Ayo berlutut. Berlutut dengan punggung lurus. Sebelum semua orang terkejut, Harvey York sudah berbicara dengan ringan lagi. Sudut matanya berkedut, tapi dia masih perlahan membawa wajahnya ke depan Harvey York. Plak. Harvey York sama sekali tidak sopan, dan dia langsung menamparkan wajah Gary Duncan. Aku memberitahumu cara untuk bertahan hidup sebelumnya, tetapi kamu tidak tahu bagaimana cara bertobat. Kamu menjadi kasar, dan menggertak pria dan wanita. Gary Duncan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku tidak berani. Plak. Harvey York menamparnya lagi. Hanya karena kamu memiliki beberapa keterampilan, apakah kamu berpikir bahwa adalah Raja Surga? Menjadi guru, kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara mengajar yang baik. Apakah kamu merasa tidak malu untuk mengatakan bahwa kamu adalah kepala instruktur? Gary Duncan menggertakkan giginya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Plak. Harvey York kembali menamparnya. Aku akan memberitahumu sekali lagi, dan ini yang terakhir kalinya. Kamu harus belajar bagaimana menjadi manusia. Atau aku akan membiarkanmu bereinkarnasi lagi. Apakah kamu mengerti? Gary Duncan langsung tahu bahwa Harvey York telah menyelamatkan hidupnya, dan dia secara langsung bersujud dengan membenturkan kepalanya ke tanah. Dipahami. Aku mengerti. Hal seperti itu. Aku janji, aku tidak akan mengulanginya lagi. Pada saat ini, Gary Duncan benar-benar tulus ketika dia bersujud hingga dahinya berdarah. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tatapan kosong. Kepala instruktur seni bela diri dari Akademi Auckland yang bermartabat, jatuh ke dalam adegan seperti itu. Semua orang pasti tidak ada yang akan percaya. Sekarang dapat dilihat dengan jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Pada akhirnya, di bawah kaki Harvey York, Gary Duncan berguling sebelum merangkak pergi. Adapun sekelompok orang yang menyemangati Roger Cobb, satu persatu bubar dengan cemas. Ernest Ray juga berjalan ke Harvey York dengan gemetar. Dia berkata dengan ekspresi berkaki anjing. Tuan Muda York, kamu dapat melakukannya. Aku akan pergi dulu. Ngomong-ngomong, aku akan pergi dan menyapa orang-orang ini malam ini. Aku janji, tidak ada siapa-siapa akan berbicara omong kosong. Chapter 5662. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang yang datang menghilang seketika. Setelah semua mobil mewah itu hilang, yang tersisa hanya Harvey York dan Roger Cobb di pintu samping. Tapi melihat Harvey York saat ini, ekspresi Roger Cobb dan 3 orang di sampingnya sangat pucat. Ernest Ray sudah berlutut. Mereka bertiga tidak ada apa-apanya di depan Harvey York. Belum lagi identitas Harvey York yang begitu tinggi. Dengan skill Harvey York, hanya dengan sebuah tamparan bisa membuat mereka berlutut sepenuhnya. Baiklah. Pada saat ini, Harvey York mengeluarkan tisu dan menyekat tangan kanannya dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, dia tersenyum sedikit. Kalian bertiga, bagaimana masalah ini harus berakhir? Apakah aku perlu membantumu, atau kamu akan melakukannya sendiri? Kata-kata Harvey York datar diiringi dengan senyumnya lembut, tetapi di mata-mata Roger Cobb dan yang lainnya, membuat mereka menggigil. Saat itu, sebuah Ferrari 488 yang langkah keluar dari pintu samping akademi yang baru saja dibuka kembali. Saat melewati Harvey York dan lainnya, Ferrari tiba-tiba berhenti. Setelah beberapa saat, pintu kopilot Ferrari terbuka, dan seorang gadis dingin mengenakan gaun hitam kecil Givenchy, stocking hitam Balenciaga, dan kacamata hitam berjalan dengan kakinya yang panjangnya. Dia sedikit mengernyit dan melihat ke sini, lalu melepas kacamata hitamnya. Harvey York meliriknya dengan santai, dan dia mengenalinya. Orang itu adalah Billy Higg. Hanya dapat dikatakan bahwa dunia ini sangat kecil. Roger Cobb dan yang lainnya secara alami mengenali kembang sekolah itu di antara mahasiswa baru.
Meskipun Roger Cobb dan Theo Fireman sama-sama sangat malu saat ini, ketika mereka melihat bunga sekolah muncul, mereka masih mengangkat dada mereka secara tidak sadar. Adapun Laurel Bree, dia melirik Billy Hicks dengan sedikit cemburu. Berbicara secara logis, Laurel Bree dianggap sangat cantik, tetapi di depan Billy Hicks, dia sama seperti seorang gadis kecil. Namun, Harvey York tidak banyak mengubah ekspresinya saat ini. Harvey York, sudah waktunya untuk keluar dari kelas sekarang. Jika kamu tidak pulang dan belajar dengan giat, apa yang kamu lakukan di sini? Billy Hicks berjalan langsung ke Harvey York, sedikit bingung. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Bukan apa-apa, hanya mengobrol dengan 3 teman sekelas ini." Mendengar ini, Billy Hicks melirik Roger Cobb dan yang lainnya, sedikit mengernyit, dan dengan suara yang hanya bisa mereka berdua dengar. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah mereka menggertakmu?" Kedua belah pihak belum pernah bertemu sejak insiden di Gangnam Outskirts malam itu. Tapi dalam kognisi Billy Hicks, Harvey York masih penduduk asli dataran tengah yang berlutut untuk melepaskan diri dari tangan Ernest Ray. Harvey York melirik Roger Cobb dan yang lainnya dengan setengah tersenyum, dan berkata dengan ringan, "Itu benar." Mendengar ini, Billy Hicks tidak melawan. "Harvey York, setelah hari itu, aku ingin mengobrol denganmu. Sekarang kita sudah bertemu, aku akan memberitahumu lagi. Kamu berasal dari dataran tengah, dan kamu harus tetap rendah hati ketika kamu berada di Outskirts. Apakah kamu mengerti? Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Roger Cobb. Tapi itu semua salahmu. Cepat, pergi dan minta maaf kepada Roger Cobb dan yang lainnya sekarang. Aku akan membiarkan dia memberiku wajah, dan tidak menyusahkanmu lagi di masa depan." Omong-omong, Billy Hicks memiliki ekspresi lurus di wajahnya. Melihat ekspresinya yang serius, Harvey York tiba-tiba tersenyum. "Tidak masalah. Apa yang terjadi, benar atau salah? Apakah itu semua salahku? Apakah aku harus meminta maaf?" Chapter 5663. Billy Hicks tentu saja berkata, "Omong kosong. Jika kamu tidak meminta maaf, mungkinkah mereka akan meminta maaf kepadamu?" Harvey York, jangan naif. Meskipun ayahku memberimu makan, dan rela mati untukmu, dia juga memintamu untuk menjagaku 1 atau 2 kali lagi saat aku berada di Universitas Auckland. Tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia bisa membiarkanmu menggunakan kekuatan keluarga Hicks untuk mendominasi dan memamerkan kekuatanmu. Billy Hicks juga melirik Roger Cobb dan yang lain dan berkata, "Orang ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Hicks kami. Tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian. Namun, aku juga berharap kamu akan memberiku wajah. Ini adalah akhir dari masalah, apakah ada yang ingin mengatakan sesuatu?" Roger Cobb dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, dan tidak berani mengatakan apa-apa saat ini. Keluarga Hicks memang sangat baik. Tapi kamu hanya kerabat sampingan. Apa yang kamu bisa andalkan di sini? Tapi masalahnya, melihat Harvey York yang sedikit mengangguk, Roger Cobb dan Party menggigil dengan cerdas, dan kemudian mengangguk seperti semanggi bawang putih. "Ya, masalahnya berakhir di sini. Kami berjanji untuk tidak mengganggu Harvey York lagi." Setelah mengatakan itu, Roger Cobb dan yang lainnya segera lari dan berterima kasih kepada Billy Hicks dalam hati mereka. Lagi pula, jika bukan karena kemunculan Billy Hicks yang tiba-tiba, entah bagaimana mereka akan dibersihkan. Melihat Roger Cobb dan yang lainnya pergi, Billy Hicks menunjukkan rasa bangga dengan senyum di wajahnya. Dia berbalik, menatap Harvey York dan berkata perlahan, "Harvey York, ini pertama dan terakhir kalinya. Jika kamu membuat masalah lagi, aku tidak akan pernah melindungimu. Apakah kamu mengerti? Juga, aku telah mendiskusikannya dengan ibuku 2 hari ini. Pertunangan kita sejak masih bayi akan dibatalkan. Ini adalah surat yang aku tulis tadi malam, kamu bisa mengambilnya. Di masa depan, kamu mungkin tidak dapat mengandalkan ini dan memamerkan kekuatan keluarga Hicks kami. Selain itu, ada cek di dalamnya, yang berisi $14.000. Aku tahu betul apa tujuan kunjunganmu ke Outskirts. Sekarang pergilah dari Outskirts dengan surat cerai dan uang $14.000 ini. Ini bukan tempat yang baik untukmu." Saat berbicara, Billy Hicks melemparkan sebuah amplop di depan Harvey York. Kemudian dia berbalik dan bersiap untuk pergi dengan ekspresi bangga di wajahnya. Melihat Billy Hicks, yang merasa benar sendiri dan tegas, Harvey York tiba-tiba tersenyum. "Ada apa? Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Aku karena kamu berpikir bahwa kamu mendapat dukungan dari ayahku, jadi aku tidak bisa mengusirmu. Sudah kubilang, ayahku adalah yang paling tidak bisa berkata-kata di rumahku." Billy Hicks sangat tidak senang dengan Harvey York. "Sebaiknya kau ingat kata-kataku. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kamu akan menerima konsekuensinya. Aku harap kamu tidak keberatan." Harvey York tidak mengambil amplop itu, tetapi berkata dengan ringan, "Aku bisa mengerti itu.
Apakah kamu mengancamku? Bagi Harvey York, Billy Hik benar-benar hanyalah anak kecil. Jika bukan karena tujuannya sendiri di Outskirt, dia tidak harus bermain peran sebagai Harvey York. Bagaimana mungkin Harvey York ada hubungannya dengan anak nakal seperti Billy Hik? Ya, aku mengancammu. Billy Hik mendengus dingin dengan sedikit rasa kesombongan di dalamnya. Karena orang yang paling aku benci adalah laki-laki sepertimu yang hanya bisa makan nasi lunak dan merasa benar sendiri. Kamu ambil amplop itu sekarang juga. Dan pergi sekarang juga. Kalau tidak, aku bisa memintamu untuk keluar dari Akademi Oakland kapan saja. Chatter 5664. Harvey York tersenyum dan berbalik hendak pergi. Dia terlalu malas untuk membuang-buang energi dengan Billy Hik. Jika aku memikirkan kata-kata Billy Hik, sebaiknya kamu mengingatnya. Saat itu, pintu pengemudi Ferrari terbuka. Seorang pria berpakaian kemeja putih, dan tampak 2 tahun lebih tua dari Billy Hik berjalan ke bawah. Dia bersandar di pintu dan menatapnya dengan setengah tersenyum. Harvey York meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Perkenalkan diriku. Pria itu memiliki senyum lembut di wajahnya. Aku adalah Asher Klein. Siswa tahun ketiga dari Universitas Oakland dan aku adalah seniormu. Selain itu, aku adalah ketua Dewan Mahasiswa di Akademi Oakland. Jika aku ingin memecatmu, hanya membutuhkan waktu 3 hari. Harvey York memutar matanya tanpa sadar. Dia tidak repot-repot memperhatikan Asher Klein yang terlihat sangat arogan saat itu. Dia menatap Billy Hik dan berkata dengan ringan. Billy Hik, aku tidak akan membantah kata-katamu, atau tidak memperhatikanmu. Itu karena ayahmu sangat baik padaku. Demi dia, aku tidak peduli hal-hal semacam ini. Namun, sebaiknya kamu tidak pergi terlalu jauh. Karena orang sepertimu seperti semut di mataku. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York melangkah pergi, hanya menyisakan Asher Klein dan Billy Hik yang saling berpandangan. Mungkin mereka berdua belum pernah melihat orang yang sombong seperti itu sejak mereka lahir. Mata Asher Klein sedikit membeku. Setelah menatap punggung Harvey York selama sesaat, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Billy Hik, orang dari dataran tengah yang datang untuk bergabung dengan keluargamu cukup menarik. Dia bahkan tidak tahu bagaimana memahami dirinya sendiri. Dia tidak takut, suatu hari dia akan jatuh ke parit dan tidak bisa bangun lagi. Billy Hik juga menatap punggung Harvey York, lalu menggigit giginya dan berkata, orang ini, dia bahkan tidak tahu apa itu kekuatan, latar belakang, koneksi, dan uang yang dimiliki. Dia memiliki pemikiran naif tentang dataran tengah, tetapi ingin bergaul di Outskirt. Aku takut dia akan terkena imbasnya. Berbicara tentang ini, Billy Hik ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi dia akhirnya berkata, Senior Klein, tidak peduli apa yang dikatakan orang ini, dia masih tamu keluarga kami. Aku minta maaf padamu untuknya. Apa yang dilakukannya, kamu jangan mengambilnya di hati. Saat berbicara, Billy Hik melangkah ke kopilot Ferrari dengan sepatu hak tinggi. Meskipun dia terlihat tenang, suara keras saat dia menutup pintu mengungkapkan bahwa hatinya pasti tidak begitu tenang di permukaan. Asher Klein hanya tersenyum saat menyalakan rokok dan menarik napas sebelumnya melihat punggung Harvey York dan Billy Hik. Akhirnya, ada sedikit olokan di matanya. Hanya saja orang dataran tengah ini tidak mencoba merebut wanitanya. Jika dia berani menjangkau dan mencoba mendekati wanita yang dia minati, maka dia juga akan membuatnya mengerti mengapa keluarga Klein menjadi salah satu dari klan serigala di Outskirt. Keesokan harinya, apa yang terjadi di pintu samping Universitas Oakland, entah bagaimana menyebar ke seluruh sekolah. Namun, rumor ini dibumbui dengan sedikit cerita di dalamnya. Menurut rumor, Harvey York berani melawan Roger Cobb karena nama keluarga Hik. Bahkan dikabarkan bahwa Harvey York dan Billy Hik sudah bertunangan sejak masih bayi. Roger Cobb dan yang lainnya juga memberikan wajah kepada ketua BEM Asher Klein dan bunga sekolah Billy Hik yang kebetulan muncul saat itu. Jika tidak, Harvey York mungkin tidak bisa bertahan di luar gerbang sekolah tadi malam.